narasumber kita, listeners. Lebih mengerti lah. Sudah hadir di studio kita Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Ali Maulana Hakim. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Maaf ini. Iya, Pak Ali. Ya. Ini mungkin buat listeners juga sama Kamal sama Feli barang baru nih, karena kita nggak tinggal di Jepang ya. soal e-waste ini. E-waste. Iya. Ini baru atau udah dari lama sih, Pak? Hah. Pengadaannya. Ya, sebenarnya e-waste ini keren ya, elektronik waste sebenarnya Yoi. sampah-sampah yang elektronik itu. Hmm. Ini sebenarnya sudah lama, tetapi seringkali kita hal yang detail seperti ini Mm-mm. menyulitkan ya. Oh, oke. Kayaknya bikin repot. Iya, Terus iya, ya udahlah, malas buat apa gitu. Heeh. Nah, sebenarnya kita sudah mewajibkan ada peraturan daerahnya. Oh. Dari tahun berapa tuh kalau boleh? Tahun 2013, per 3 tahun Oke. 2013. Udah 4 tahun. Iya, kita wajib memilah sampah. Jadi bukan sampah tadi organik, anorganik, kering, basah. Nah, Oke. Ada juga sampah B3, barang berbahaya dan beracun. Nah, Oh. yang berbahaya beracun ini salah satunya itu adalah sampah elektronik. Jadi barang-barang elektronik Oke. yang sudah tidak terpakai dan rusak. Ah, Oke, emang itu nggak boleh ditaruh di rumah aja gitu, Pak. Saya ada soalnya Iya. di rumah. dia Pak. menjadi pajangan katanya Pak. Iya. Feli. Jadi ada di rumah yang bangga dengan album yang dulu menunjukkan dia dulunya sudah kenal komputer. Gitu. Yoi. Iya. Sebenarnya itu sudah tidak bermanfaat, dan kalau nanti ditaruh di rumah bisa sesuatu menimbulkan, mungkin bisa meledak ya. Kalau kan bisa ada juga. barang-barang elektronik itu yang di dalamnya mungkin bisa terpicu atau tanpa sengaja masih nyolok ke situ ya kan, tapi dia komponennya sudah rusak masih Oh, dipaksa iya. pakai. Iya. Atau kalau taruh misalnya menyempitkan dijual ke tukang loak, kita juga harus tahu itu barang elektronik diapain sama tukang loak. Bener sih. Nah, itu ada tembaga, ada PVC, ada PCB-nya, ada barang-barang yang berbahaya. Kalau mereka pretelin, terus sisanya yang bahaya-bahaya itu mereka buang masuk ke tanah, itu mencemar. Apalagi dekat Cemarkan tumbuhan. apa tanahnya? Tanahnya. Nah, nanti ada tumbuhan mereka dekat, biasanya kan tanah-tanah kosong. Iya. Nah, ada yang nanam kangkung atau yang Nah. dijual masuk ke sayuran itu. Wah. Oh, jadi imbas untuk kesehatan. Kesehatan Tidak juga. direct tapi lebih Iya. karena pencemaran, Karena pencemaran. lingkungannya, Iya. akhirnya mencemarkan si Betul. makanannya. Ntar kangkungnya jadi kayak itu loh, Wolverine loh, numbu logam loh. Ada merkuri. Lampu aja Ada tuh, merkuri. lampu tuh kalau pecah itu Nah, bahaya. itu. Itu kan ada merkurinya. Ya. Iya, Pak. Lampu bohlam maksudnya. Ih, bola Iya, kan iya, iya. dibuang ke tempat sampah aja biasa gitu, Iya, Pak. apalagi kalau pecah kan. Iya. Merkurinya tersebar ke udara. Seperti Oh, itu. jadi mesti yang dipilah tadi. direct langsung ada juga sih, tapi kalau sudah misalnya mereka mengambil tembaga mereka bakar ya. Nah, Bakar kan itu plastik yang terbakar itu Iya. mencemar dan juga masuk ke pernapasan kita. Oh, Itu bahaya. iya, bisa, bahaya. bisa. Jadi harusnya kita memilah. Terus kalau misalnya ada di rumah gitu, Pak, kayak contohnya kan punya saya nih, Iya. CD player, Pak, tape gitu masih Iya, ada. Visioner. Dikemanain dong itu, Pak? Nah, memang banyak ya barang elektronik yang kadang-kadang kita juga bingung. Ini mau kemana ini handphone? Bahkan yang besar tuh mesin cuci yang Iya, rusak. iya, Di trade it nggak mau, nggak ada yang mau. Kita Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun ini oke, kita akan tampung itu Oh. supaya kita bisa kelola dengan aturan dan teknis yang benar gitu ya. Bisa nanti kalau berat ya, misalnya kan Car Free Day ada tuh untuk handphone. Iya. Tapi kalau bawa mesin cuci kan lucu juga. Iya, gitu. iya. Jadi nanti bisa di kelurahan dan di kecamatan se-DKI. Sedang kita udah beberapa kita drop semacam kayak penampungannya gitu. Oh, ada tempatnya. Ya, ada tempat-tempatnya seperti keranjang-keranjangnya. Mungkin Oh. publik yang punya mesin cuci gitu yang udah agak lama ngarepin juga kayak 100.000 gitu Pak. Kayak Itu nggak bisa, itu nggak. Ya enggak lah. Maksudnya sampah udah jadi sampah minta diduitin. Karena ya, Pak? memang Gede. sampah itu ada motivasi. Yang pertama motivasi kita buang memilah sampah itu karena ada aturan. Takut dengan dihukum, jadi kita memilah sampah. Yang kedua, kita takut karena kesadaran terhadap kepentingan lingkungan. Iya. Tapi ada yang tiga nih motivasinya, motivasi ekonomi. Oh, Iya. Nah, motivasi ekonomi kadang-kadang mengabaikan yang dua tadi, Iya, aturan dan lingkungan. Jadi banyak banget yang lebih memilih jual ke tukang loak kan. Iya. Karena ada duitnya tuh di Betul. situ gitu. Khusus untuk yang barang berbahaya ini, B3 termasuk elektronik sudah abaikan yang ekonomi. Tetapi kalau yang organik dan anorganik itu sebenarnya bisa. Oh iya. Ada bank sampah. Nah, Oke. Oke, nanti Feli pengen tanya, tadi kan yang B3 salah satunya yang elektronik. Emang ada apa lagi? Betul. Dan Kamal juga pengen tanya ke Anda nih listeners, di rumah Anda udah ada sampah elektronik apa aja? Iya, Dan coba tahu ada nanti bisa apain? ditampung. Gitu ya, 081 18 896 896. Kalau pengen punya pertanyaan seputar itu juga silakan di situ juga, atau langsung mention juga boleh ya. @iradio Jakarta.
mau kena macet, berangkat pagian ya, biar nggak telat ke kantornya tuh. Tapi yang harus dikebut adalah apa ya, kesadaran kita terhadap e-waste nih, listeners. Bener banget. Karena udah terlalu lama Sendiri. Nggak kita urusin lah gitu kan. Terlalu lama dilupakan, diremehkan bahkan Betul. ya. Dan tadi sama kita tanya ke listeners juga kan, ada sampah elektronik apa di rumah dan udah diapain aja. Ini udah banyak banget yang sharing juga. Di rumah gua katanya Rahmat ada sampah elektronik 2 biji. Apa tuh? TV sama HP yang udah mati total. Gue bingung mau dibuang kemana katanya gitu. Kulkas bekas ada 3, dihargai 300.000. Mesin cuci juga sama harganya. Kipas yang gede sama. Ini yang ngelokin jangan dia tahu nih. Magic jar 70.000. Kipas yang gede 100.000. Total berapa nih? Ya, 1.100.000 tuh Pak dia dapat nih. Bulan Februari kemarin Pak. Tuh, katanya nih. ini kita masih lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya, Lisan sama Pak Ali Maulana Hakim ya, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Gimana tuh Pak? Gimana nih Pak? Kan Aduh. orang lebih suka jual ke Tanglowa. Makanya tadi Pak Bapak juga bilang kalau tahun ini baru digencarkan lagi gitu ya Pak. Sebelumnya pernah. Ya, jadi sebelum pernah kita diwajibkan memilah sampah. Tetapi pemilahan ini kadang-kadang membuat motivasi masyarakat lemah karena setelah dipilah itu nyampur lagi. Iya benar. Ya. Nah, tahun lalu kita sudah ada truk yang khusus untuk mengangkut sampah-sampah yang terpilah ini. Oke. Di luar sampah yang organik yang basah, itu ada 80 truk besar gitu ya. Nah, khusus untuk sampah pilahan dan sekarang fokus ke sampah B3 nih, Iya. berbahaya dan beracun ya. Tadi saya bilang, saya ingat yang masuk tadi itu beberapa ini bahwa ada harganya. Iya. Mohon maaf, ini kalau untuk yang sampah B3, justru untuk pengelolaannya nanti Pemprov DKI akan mengeluarkan biaya. Yang pertama, yang kedua yang paling penting ada motivasi tadi yang saya bilang, motivasi aturan dan motivasi kepedulian terhadap lingkungan. Iya. Begitu Anda terima uang 100.000 dengan barang elektronik yang Anda jual ke ilegal yang tukang luak itu, Anda sudah menyumbangkan barang elektronik Anda untuk menghancurkan lingkungan, entah siapa yang kena dampaknya. Aduh bahaya Dengan banget. uang yang hanya 100.000, 75.000 itu kan. Benar, Jadi benar. sangat-sangat nggak berarti uang itu gitu. Iya sih, jadi gak berarti ya. Oke, ini ke sampah B3 tadi kan. B3-nya apa aja tuh? Apalagi nih Pak, tadi kan kita baru yang elektronik tuh, yang kayak CD player, kayak tape, kayak komputer. Ada apaan lagi Pak sampahnya? Misalnya lagi yang dekat dengan kita, pembersih lantai ya, pembersih porselen, atau mungkin yang untuk pembasmi hama serangga nyamuk, kimia gitu. Oke. Yang nggak habis kita buang, atau mungkin oli-oli bekas ya. Ya, atau juga bekas lampu ya, yang bohlam itu kan dalamnya ada merkuri ya kalau pecah. Jadi batu baterai juga itu kalau kita buang, baterai pasti habis. Iya. Betul, Ya. betul. Nah, itu kan pasti dibuang. Itu nggak bisa sembarangan buangnya. Nah, gitu. kalau itu buang terus kita taruh ke tanah, itu akan mencemari tanah. Ya. Oke. Ada kenapa Pak mencemari? Bahayanya apa? Banyak sekali yang hidup dalam tanah itu, dan dari tanah itu nanti kalau kita nanam apapun ya, Iya, kita dan makan. ada makhluk hidup juga dalam tanah itu. Mm-mm. Nah, itu tidak akan hilang di tanah. Nah, sampah-sampah ini yang B3 ini kalau kita buang tercampur dengan sampah yang lain, kita buang ke tempat pembuangan akhirnya di sampah itu di Bantar Gebang, Bekasi. Oke. Di sana itu berkumpul lah 7.000 ton per hari sampah, yang sebagian nanti pasti ada sampah B3-nya. Di sana kita menggunakan teknologi sanitary landfill, berharap dengan mikroorganisme untuk membantu mengurai sampah-sampah organiknya terutama. Tetapi bagaimana bisa berjalan apabila mikroorganismenya itu mati dengan cara-cara Sama kimia B3 tadi? ini. Iya. Jadi B3 ini emang musuhnya mikroorganisme. Iya, gitu ya? makhluk hidup lah terutama. Iya benar. Oh, Tapi oke. kemudian gitu Pak, misalnya sudah dipilah, akan ke situ-situ lagi juga kan? Ke Bantar Gebang Jadi juga kan? gini, di tahun 2018 nanti kita sudah akan memulai. Ya, tahun ini kita sedang ada beberapa lokasi percontohan. Pemilahan sampah itu sebenarnya wajib di rumah-rumah tinggal. Oke. Perda 3 tahun 2013, tiap rumah tinggal wajib memilah sampah, tetapi motivasi memilah sampah oleh rumah tangga ini Masih rendah. rendah karena tercampur tadi. Nah, Iya. petugas-petugas gerobak yang selama ini di bawah RT dan RW itu nanti setelah setiap rumah tinggal membayar retribusi sesuai besarannya yang sekarang existing, tetapi nanti ke Pemprov DKI melalui bank gitu ya. Nah, otomatis kewajiban mengambil sampahnya itu ada di Pemprov DKI. Oke. Iya. Nanti ada namanya PPSU atau pasukan oranye yang petugas-petugas gerobak itu juga, ya, tapi yang memenuhi syarat yang akan kita jadikan petugas pasukan oranye.
mereka yang akan mengambil. Mereka tidak akan mengambil sampah yang tidak terpilah. Oke. Jadi Jadi nanti pokoknya kasarnya nih listeners, Ya. semua petugas-petugas pengambil sampah itu Ya. akan ada di bawah Pemprov, ya, dan Pemprov mengharuskan mereka hanya mengambil yang sudah terpilah. ya, Jadi mau nggak mau si rumah tangga ini Ya. milah dulu, kalau nggak sampahnya numpuk di rumah. ya. Jadi Nah, jangan udah marah-marah tuh sekali. kalau misalnya nggak diambil sampahnya. Kadang suka kalian tanya juga, Pak, Iya. sarana milahnya gimana? Uh-uh. Yang penting pakai ada yang ada dulu ya. Kalau memang dia menggunakan suatu wadah ya, karena nanti kita misalnya sampah anorganik itu kita tentukan saja kan anorganik itu tidak banyak. Ya. 1 minggu 1 hari. Dan kalau kita 1 minggu itu tidak diambil juga nggak bau. Yang penting tadi saya bilang jangan sampai Betul. campur Swasop. Iya. Ya, jadi harus dipilah. Siapa ini wadahnya kardus, ya untuk botol plastik atau kertas-kertas yang lain. Coba Iya. kertas kardus itu ada harganya. Heeh. Ya. Nah, ini baru kita bicara harga motivasi ekonominya Ya, ada. pasti. Nanti ada namanya bank sampah di sini. Iya. Itu bisa ditimbang. Oke. Tapi kalau kardus itu kena kuasop, Ya, nggak ada enggak. harganya. Iya, oke. Benar. Ada pendengar kuasop sih kesian. Paling gampang soalnya ya biasanya. Ya. Karena biasanya kan kuasap nggak diminum sampai habis. Ya, Iya, bener. bisa. Heeh. Oke, Bisa. jadi kayak udah ada gambaran rencana komprehensif dari Pemprov DKI gitu ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi listeners ya, rencana-rencana apa lagi yang ada dari Pemprov DKI soal bank sampah ini. Wah, Anda bayangkan listeners betapa indahnya Jakarta ini dan bahkan Indonesia, dunia gitu listeners. Kalau sampah-sampah itu tuh nggak ada sebenarnya, dibuang pada tempatnya gitu. Betul. Ya kan? Jadi dari mulai melingkar gitu loh, kayak sirkulasinya tuh jadi begitu lo beli, lo balikin lagi ke produsen segala macam Iya, muter iya, gitu. iya. Jadi sampahnya nggak nambah-nambah ya listeners. Benar. Tadi Feli sama kamu juga masih ngobrol-ngobrol gitu ya off air ya listeners sama Pak Ali, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kayaknya enak gitu ya Pak ya. Kalau misalnya ya bersih, tadi kita ngomongin anggaran juga ya Pak ya. Ya, betul. Wah, coba dijabarkan boleh tuh Pak biar kebayang gitu sih listeners nih antara anggaran tuh. Jadi tadi saya buka di awal dibilang kan bahwa di luar negeri bersih, sekarang Jakarta kita udah mulai agak bersih ya. Iya. Tapi di luar negeri bersih karena nggak dikotorin, di Jakarta bersih karena dibersihin. Bersih itu pasukan oranye yang PHL yang di dinas sama yang di PPSU itu hampir 20.000 orang Oke. PHL. Kemudian semua peralatan untuk di dinas kita saja itu 2, triliun. Tuh. 2, triliun itu kalau kita tidak buang sampah sembarangan, sebenarnya tidak perlu anggaran sebanyak itu dan orang sebanyak itu. Itu yang memang masyarakat teman-teman harus tahu. Dan saya pada kesempatan ini juga menyampaikan program ini tidak akan berhasil untuk pengelolaan sampah kebersihan di Pemprov DKI kalau hanya mengandalkan kepada Pemprov DKI. Betul. Ini harus ada sinergi dan keterlibatan dari masyarakat dan swasta. Betul. Swasta kayak gimana tuh keterlibatannya? Semua produsen, semua produsen dia harus bertanggung jawab terhadap produk yang menyebabkan sampahnya. Oke. Sampah dari produknya itu. Jadi Pemprov nuntut apa dari mereka? Nah, IPR. Jadi istilahnya gini, mereka harus bertanggung jawab dengan produknya mereka. Oke. Mereka harus tarik lagi. Gitu, ya. Jadi ada istilah dulu trade in ya. Oke. Iya. Itu sebenarnya salah satu tanggung jawab dari mereka gitu untuk mengambil tarik balik sampah-sampahnya mereka. Oke. Atau mereka juga harus ada CSR-nya mereka, corporate social responsibility-nya mereka terhadap kegiatan yang memang terkait dengan sampah yang produk mereka juga. Iya. Oke. Mungkin membina masyarakat, pembinaannya, kemudian bagaimana cara-cara memakai dan bertanggung jawab terhadap sampah dari Betul. produk yang mereka Atau pakai. mungkin pendanaan untuk bank-bank sampah yang lain Ya, yang lebih banyak bank lagi sampah. nggak apa-apa juga kan biasanya. Bank sampah banyak kita dirikan. Nanti ke depan itu setiap RW. Di RW itu ada 2.729 di Jakarta. Oke. Dan nanti setiap RW itu sudah ada, itu dari Pak Gubernur harus ada. Oke. Di tempat Oke. instansi pemerintah, sekolah, dan swasta. Itu juga harus ada bank sampahnya. Bank sampah ini untuk menampung sampah-sampah yang anorganik yang ada nilainya. Nah, itu ada motivasi ekonominya. Plastik Oke. dan kawan-kawan biasanya itu Iya, Pak ya. betul. Si kardus itu. Oke. Tidak terasa harganya memang murah, tapi setiap setahun sekali mungkin kalau yang mau potong hewan kurban bisa dari situ. Iya, benar iya. juga Atau mau ya. ngasih tips buat asisten rumah tangganya pulang kampung lebaran bisa dari Iya, situ. Iya, kalau betul dihitung akumulasi ya. Ya, dari sampah. Disimpan Ah. aja, benar juga ya. Itu dia listeners keterlibatannya. Jadi tugas masing-masing deh.
mulai dari Betul. sekarang ya. Dan diingatkan lagi tuh Pak ya tahun 2018 ya Pak, berarti Iya. tahun depan Tahun depan. si pemilahan sampah itu ya. Sudah harus berjalan. Oke. Oke. Jadi jangan ngomel-ngomel kalau kok sampah saya nggak diambil, udah dipilah apa belum? Tapi kalau mau cuci gudang, Mm-mm. sampah-sampahnya di gudangnya banyak seperti tadi ada TV, ada kulkas yang Oh, iya. bisa hubungin kita. Ah, Kemana, gimana Pak? tuh Pak? Nah, hubunginnya bisa ke kelurahan terdekat Dekat. atau ke kecamatan Ah. atau ke kantor wali kota atau untuk sekarang ke handphone saya juga boleh. Widih. Langsung dari Hama Pak Ali. Iya. Ketika ekspresi Ali nih. Bener, serius Pak. Serius? Boleh? Berapa Pak nomornya? 0812 0812 8100 8100 295. 295. Ini langsung handphone Bapak nih Pak. Ya cuma satu sih emang. Iya bener. Iya iya. Beneran Pak? Beneran, daripada susah-susah ya kan, biar langsung aja yang gampang gitu. Iya, Oh, Piap, Tapi Piap. oke. kalau mau bisa kita ada Twitter. Twitter kan boleh. Itu juga boleh. Dinas Lingkungan Hidup aja ini. Dinas Lingkungan Hidup. Ya, terus Facebook juga ada. Facebook, oke. Website nanti ketika Dinas Lingkungan Hidup pasti keluar. Oke. Bisa langsung hubungi situ ya listeners karena sudah disediakan mobil-mobil besar untuk mengangkut sampah elektronik ya. Atau Ah. bisa hubungin 112 untuk Pemprov. Oh iya. 112. Itu bisa melayani semuanya pengaduan, Yap. atau jangan pengaduan masalah keluarga dan Iya benar. ekonomi. Jangan curhat ya Pak ya, Jangan benar. curhat. Bapak Ali terima kasih banyak Oke. ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan terlaksana di tahun 2018 nanti itu ya Pak. Amin. 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 Selamat pagi Selamat Pak. pagi. Kami terima kasih.